yaitu pemerolehan dan perkembangan bahasa anak, serta implikasinya bagi pembelajaran bahasa Indonesia. Pemerolehan bahasa adalah proses-proses yang berlaku di dalam otak seorang anak ketika memperoleh bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa anak dimulai dari lingkungannya, terutama lingkungan keluarga. Ini disebut pemeroleh bahasa pertama yang terjadi dalam kehidupan awal anak. Anak-anak dalam proses pemerolehan bahasa pada umumnya menggunakan 4 strategi, yaitu imitasi, produktivitas, umpan balik, dan prinsip operasi. Sedangkan pemerolehan bahasa kedua dimaknai saat seorang memperoleh bahasa lain setelah terlebih dahulu ia menguasai sampai batas tertentu bahasa ibu atau bahasa pertama. Setiap anak mempunyai LAD, yaitu kemampuan alami anak untuk berbahasa. Tahun-tahun awal masa anak-anak merupakan periode yang penting untuk belajar bahasa. Jika pengenalan bahasa tidak terjadi sebelum masa remaja, maka ketidakmampuan dalam menggunakan tata bahasa yang baik akan dialami seumur hidup. Materi yang kedua yaitu pendekatan, metode, teknik, dan model pembelajaran di SD. Pendidikan bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar memegang peranan penting dalam pembentukan kemampuan bahasa siswa. Dalam konteks ini, pendekatan, model teknik, dan model pembelajaran memainkan peran krusial dalam memfasilitasi pemahaman dan penguasaan bahasa. Berbagai pendekatan pembelajaran seperti pendekatan komunikatif, kontekstual, dan berbasis teks memberikan landasan bagi pengajaran yang efektif. Model pembelajaran seperti model pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berbasis masalah menawarkan kerangka kerja yang beragam untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Setiap model memiliki keunikan dan kelebihan dalam mempromosikan partisipasi aktif siswa dan penguasaan bahasa. Tidak kalah pentingnya, teknik-teknik pembelajaran yang kreatif seperti permainan bahasa, simulasi, diskusi kelompok, dan penerapan teknologi dalam pembelajaran, seperti penggunaan aplikasi dan perangkat lunak pendidikan, turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan interaktif bagi siswa. Selain itu, pemilihan mode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa juga menjadi faktor penentu keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Mode pembelajaran dapat berupa pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi dari keduanya, yang disesuaikan dengan konteks dan ketersediaan sumber daya. Secara keseluruhan, pendekatan, model teknik, dan mode pembelajaran bahasa Indonesia di SD harus dipilih dan disusun secara cermat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal, yaitu membekali siswa dengan kemampuan berbahasa yang baik dan mengembangkan minat serta apresiasi terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Materi yang ketiga yaitu konsep dasar membaca permulaan dengan metode bunyi, eja, KRSK, global, dan SAS. Dalam dunia pengajaran, metode adalah rencana penyajian bahan yang menyeluruh dengan urutan sistematis berdasarkan pendekatan tertentu. Jadi, metode merupakan cara melaksanakan pekerjaan, sedangkan pendekatan bersifat filosofis atau aksioma. Pada hakikatnya, metode terdiri atas 4 langkah, yaitu seleksi, gradasi, presentasi, dan repetisi. Unsur seleksi dan gradasi materi pelajaran merupakan unsur yang tak terpisahkan dengan unsur presentasi dan repetisi dalam membentuk suatu metode mengajar. Macam-macam metode membaca permulaan diantaranya metode eja atau bunyi, 2 metode suku kata, 3 metode kalimat, 4 metode SAS.
Berbagai media yang dapat digunakan pada pembelajaran membaca permulaan diantaranya adalah lagu, kartu abjad, kartu kata, benda, dan big box. Tidak ada metode yang terbaik dan juga tidak ada metode yang terburuk. Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Metode yang terbaik adalah metode yang cocok dengan pemakaiannya. Materi keempat yaitu konsep dasar menulis permulaan dengan model basic, reading, with writing, dan SKP. Menulis merupakan salah satu bentuk penggunaan bahasa. Disebut keterampilan berbahasa yang melibatkan 4 unsur, yakni penulisan sebagai penyampaian pesan, pesan atau isi tulisan, saluran atau medium tulisan, dan pembacaan sebagai penerima pesan. Menulis permulaan adalah cara merelasikan simbol-simbol bunyi menjadi huruf-huruf yang dapat dikenali secara konkret sesuai dengan tata cara menulis yang baik. Menulis permulaan merupakan tahapan proses belajar menulis bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Tujuan dari menulis permulaan adalah agar siswa dapat menulis kata-kata dan kalimat sederhana dengan tepat. Pada menulis permulaan, siswa diharapkan untuk dapat memproduksi tulisan yang dapat dimulai dengan tulisan eja. Langkah-langkah kegiatan menulis permulaan terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu mengenalkan huruf dan latihan. Materi kelima yaitu konsep dasar pembelajaran menyimak permulaan di SD. Menyimak itu suatu rentetan proses mulai dari proses mengidentifikasi bunyi, menyusun penafsiran, memanfaatkan hasil penafsiran, dan proses penyimpanan serta proses menghubung-hubungkan hasil penafsiran itu dengan keseluruhan pengetahuan dan pengalaman. Menyimak ialah kunci untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami informasi dengan lebih baik. Dengan memahami berbagai jenis menyimak seperti menyimak ekstensif dan intensif, dan dengan informasi secara kritik dan relatif, individu dapat meningkatkan cara mereka menyerap pengetahuan, mengembangkan keterampilan analisis, serta memperluas wawasan mereka. Dan memiliki kemampuan untuk melakukan proses menyimak dengan baik juga sangat penting untuk mendapatkan tujuan dan manfaat dari menyimak. Tujuan menyimak sendiri adalah untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh pembicara melalui ujaran. Materi keenam tentang konsep dasar pembelajaran berbicara permulaan di SD. Berbicara merupakan penyampaian atau mengucapkan suatu kata-kata untuk mengekspresikan maksud, gagasan, pendapat, atau perasaan kepada orang lain. Proses berbicara bukan hanya sekedar pengeluaran bunyi, tetapi melibatkan proses transformasi pikiran dan perasaan menjadi bentuk bunyi bahasa yang dipahami oleh penerima pesan. Berbicara yang efektif membutuhkan penguasaan lafal, struktur bahasa, dan kosakata, serta pemahaman terhadap gagasan yang akan disampaikan dan kemampuan memahami lawan bicara. Pembelajaran berbicara perlu dirancang dengan metode yang tepat dan menarik untuk membantu siswa mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Materi ketujuh yaitu konsep dasar pembelajaran fonologi, morfologi, dan sintaksis pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Fonologi, morfologi, dan sintaksis adalah 3 bidang utama dalam ilmu linguistik yang mempelajari struktur bahasa. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi-bunyian bahasa, termasuk struktur dan fungsi bunyi dalam suatu bahasa. Morfologi adalah ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Sintaksis adalah ilmu mengenai struktur kalimat dan bagaimana kata-kata digunakan dalam kalimat. Peran fonologi, morfologi, dan sintaksis dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar sangat penting untuk membentuk dasar yang kuat dalam penguasaan bahasa siswa. Fonologi membantu siswa mengenali dan membedakan bunyi-bunyi bahasa. Morfologi membimbing siswa dalam memahami struktur kata-kata. Sintaks mengajarkan siswa atur tata bahasa.
Komponen fonologi ialah sistem bunyi sesuatu bahasa. Komponen fonologi ini mempunyai rumus-rumus yang disebut rumus fonologi yang menukar struktur permukaan sintaksis kepada representasi fenotik, yaitu bunyi-bunyi bahasa yang kita dengar. Komponen morfologi melibatkan beberapa unsur penting, yaitu bentuk dasar, alat pembentuk, dan makna gramatikal. Morfologi berperan penting dalam membentuk kata dan mempengaruhi makna kata berdasarkan konteks penggunaan dan makna leksikal. Komponen-komponen sintaksis dalam bahasa Indonesia meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Sintaksis membantu siswa untuk memahami struktur kalimat dalam bahasa Indonesia. Penerapan pembelajaran fonologi, morfologi, dan sintaksis di sekolah dasar memerlukan strategi yang sesuai dengan perkembangan anak-anak pada usia tersebut. Beberapa strategi yang bisa diterapkan antara lain adalah pendekatan bermain dan berbasis kegiatan, cerita dan dongeng, modeling dan imitasi, pembelajaran terpadu, dan penggunaan teknologi edukatif, serta kegiatan kelompok kecil dan penilaian formatif. Penerapan konsep fonologi meliputi analisis fonem, pola suku kata, prosodi, dan alofon. Penerapan morfologi meliputi identifikasi morfem, pembentukan kata, analisis kata kompleks, dan kelas kata. Penerapan sintaksis meliputi struktur kalimat, konstituen kalimat, transformasi kalimat, dan hierarki struktur. Materi ke-8 yaitu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia terpadu. Kesimpulan dari pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia terpadu adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan berbahasa dengan pemahaman sastra Indonesia. Tujuannya adalah agar siswa dapat mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik, mampu mengapresiasikan karya sastra Indonesia, dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kekayaan budaya dan sastra Indonesia. Pembelajaran ini dilakukan melalui metode pengajaran aktif dan interaktif, seperti diskusi, analisis, teks sastra, penulisan kreatif, dan permainan bahasa, untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan minat. Materi ke-9 yaitu penilaian otentik dalam pembelajaran bahasa dan sastra di SD. Penilaian otentik dalam pembelajaran bahasa dan sastra di SD dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mengembangkan pemahaman siswa terhadap materi, keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Namun, tantangan seperti waktu, subjektivitas, dan keterlibatan siswa perlu diatasi agar penilaian otentik dapat efektif diterapkan. Peran guru dalam menerapkan penilaian otentik sangat penting. Penilaian otentik adalah proses penilaian yang berfokus pada keterampilan, pengetahuan, dan sikap siswa dalam konteks nyata atau situasi autentik. Materi ke-10 yaitu pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran bahasa dan sastra di SD. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penilaian implementasi belajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar berisi materi pembelajaran yang secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai. Perkembangan bahan ajar dan media pembelajaran bahasa dan sastra di SD menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa dan sastra di SD. Tantangan ke depan adalah menjaga momentum perkembangan ini, meningkatkan kualitas guru,
dan menjamin akses yang merata terhadap teknologi agar semua siswa dapat mendapatkan peluang belajar yang baik. Oke, terima kasih. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.